Pria ini hanya memakan jagung bakar murah, lalu mendapatkan sebuah ide untuk menghasilkan uang. Putranya kepedasan karena saus jagung bakar itu, tetapi tetap memakannya karena sangat menyukai rasa pedas tersebut. Saat itu, Ryan menyadari bahwa orang-orang menyukai makanan pedas. Apapun makanannya, rasanya akan menjadi lebih nikmat dengan saus pedas. Ia berpikir bahwa dengan membuat keripik pedas, ia bisa menjadi miliarder. Ryan segera membeli banyak bungkus keripik. Istrinya khawatir tentang bagaimana mereka akan membayar sewa rumah dan kebutuhan bulan itu. Ia telah menghabiskan setengah hidupnya bersama pria miskin ini. Namun, masih ada harapan. Ia tidak ingin mengecewakannya dan memutuskan untuk mendukungnya sekali lagi. Mereka membeli berbagai macam cabai dan mulai mencoba membuat saus. Namun, saus pertama yang mereka buat terlalu pedas hingga tidak layak dimakan. Departemen riset perusahaan juga sedang mengembangkan saus, tetapi menggunakan bahan-bahan buatan. Ryan yakin bahwa cabai asli yang ditanam dari tanah dan saus yang dibuat dengan cara tradisional akan menghasilkan cita rasa pedas yang sesungguhnya. Demi meraih kesuksesan, seluruh keluarga mencoba berbagai jenis cabai. Namun, muncul masalah baru. Bagaimana cara melapisi keripik dengan saus secara merata? Ryan lalu membuat alat seperti roller pabrik. Akhirnya, kerja keras mereka membuahkan hasil, dan saus itu pun berhasil dibuat. Mereka meminta putra bungsu mereka untuk mencicipinya. Begitu mencobanya, anak itu langsung menyukainya. Seluruh keluarga bersorak gembira. Ryan kemudian menceritakan resepnya kepada manajer perusahaan. Tetapi sang manajer tidak mendengarkannya dan malah menertawakannya. Ia berkata bahwa menciptakan produk baru membutuhkan waktu bertahun-tahun dan biaya jutaan dolar. Bagaimana mungkin seorang petugas kebersihan berani bermimpi seperti itu? Namun, Ryan bukan orang yang mudah menyerah. Ia diam-diam masuk ke kantor dan mencari nomor kantor pusat perusahaan. Ia menelepon CEO yang berada di Italia. Saat sekretaris bertanya, ia mengatakan bahwa dirinya adalah teknisi dari departemen kebersihan. Awalnya sekretaris menolak, tetapi akhirnya menghubungkannya dengan sang CEO. Itu adalah percakapan antara seorang pria miskin dan salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Ryan sangat gugup. CEO sempat tidak memahami maksudnya. Namun ketika Ryan berkata bahwa ia pernah mendengar pesan untuk berpikir seperti seorang CEO, dan itulah yang ia lakukan, perhatian CEO pun tertuju padanya. CEO berkata, "Kirimkan sampelnya kepadaku." Dengan penuh kecemasan, Ryan dan istrinya mengirimkan sampel tersebut. CEO mencicipinya. Rasa pedas itu terasa aneh, tetapi juga menyenangkan. Ia segera menelepon dan mengatakan bahwa ia akan datang ke pabrik untuk bertemu langsung dengan Ryan. Para petinggi pabrik pun panik. Direktur mengetahui bahwa Ryan telah berbicara langsung dengan CEO. Ia memarahinya di depan semua orang dan berkata bahwa jika CEO tidak menyukai ide tersebut dan perusahaan merugi, maka semua orang bisa kehilangan pekerjaan karena ulahnya. Ryan mulai dihantui rasa takut. Saat pulang ke rumah, istrinya melihat kegelisahannya. Ia mengajaknya berdiri di depan cermin dan berkata, "Aku menghabiskan setengah hidupku bersamamu karena aku percaya pada kemampuanmu. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Aku akan selalu bersamamu." Ia menyuruh Ryan membaca buku-buku bisnis, membantunya menyiapkan pidato, dan mengajarinya cara berbicara dengan orang-orang penting. Menjelang kedatangan CEO, istrinya membelikannya dasi baru dan berkata, "Kamu adalah pria paling tampan di dunia."